Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita sehat semua ya. Yang segera sakit, semoga segera disehatkan. Yang sedang kesusahan, semoga segera dimudahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang bertugas untuk hari ini mengawali kegiatan kita siapa ya? Aku Bu Win. Oke, baik, silahkan Bu Risma. Baik, terima kasih Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmatnya. Salah satu nikmatnya yaitu nikmat sehat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersua di via Zoom meeting ini di IHT hari ke-6 pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang tetap istiqomah di jalannya. Yang terhormat kepada Ibu Sugiyati MPD, Kepala SMK Islam PB Sudirman 1. Yang terhormat Ibu Nafi Dwindar ini, Wakil Kurikulum. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Mujianto, MPD, Wakil Kesiswaan. Dan yang terhormat Bapak Munfaridin Eskom MM, Wakil Salpras dan Humas. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru peserta IHT hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin. Ya Rabbana Baik, acara selanjutnya yaitu ice breaking atau bagaimana Bu Win? Ya, dilanjutkan untuk yang bertugas ice breaking hari ini ada siapa? Baik, ini sudah ada yang share Bu Risma ya. Dari kelompok berapa Bu? Dari kelompok 4. Oke, baik, silahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon bimbingan dari teman-teman untuk kelompok 4, yaitu alur tujuan pembelajaran. Nama mata pelajarannya bahasa Inggris kelas 10. Elemen domainnya menyimak dan berbicara. Untuk komponen fase domain yaitu E. Capaian pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks asli menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks, tulisan, dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target. Lalu komponennya saya di sini
komponen konten varian. Yang pertama itu peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris dalam memperkenalkan diri dan orang lain dengan baik dan santun. Kedua, peserta didik mampu merespon pertanyaan yang berkenaan dengan diri atau orang lain dengan santun dan percaya diri. Ketiga, peserta didik memahami teks deskripsi tentang diri atau orang lain dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks, deskripsi tentang diri atau seseorang dengan baik. Yang kelima, peserta didik mampu membuat perencanaan tulisan deskripsi tentang dirinya maupun seseorang. 6. Peserta didik mampu mendeskripsi dengan lisan dan tulisan tentang dirinya maupun seseorang dengan kosakata yang umum. Yang ketujuh yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil tulisannya dalam bentuk cetak atau digital. Jumlah JP-nya 8 JP, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar tulis, kreatif. Itu Bu Win. Oke, baik. Beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita diskusi, coba dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan komentar atau masukan ataupun pertanyaan mengenai alur tujuan pembelajaran yang telah dibuat oleh kelompok 4. Silahkan. Mau tanya untuk model tabelnya memang seperti itu ya atau gimana ya? Untuk format tabelnya ya Pak? Iya. Baik, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk bentuk tabel ataupun konsepnya bisa dimodifikasi gitu ya Pak ya. Jadi tidak plek harus seperti ini, sama halnya dengan konsep-konsep yang lain. Sebetulnya yang terpenting adalah komponen atau dari persyaratan yang diminta itu sesuai, seperti itu Pak. Jadi ini format yang mungkin hanya saya yang buat saja gitu. Namun jika Bapak Ibu mau memposisikan atau membuat formatnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di mapelnya, monggo silahkan. Yang penting komponen isinya sesuai dengan ketentuannya. Seperti itu Pak. Bukannya Bu Win, Baik, silakan Pak. Bu Win, bukannya dalam ATP yang kemarin itu cuma 3 apa 4 poin Bu Win? Ya, kenapa? Bagaimana Pak? Yang diberikan kemarin kan ATP-nya kalau tabelnya beda tuh yang Ibu ini Bu Risma kayaknya ya. Di sini ada tujuan alur tujuan pembelajaran yang diberikan kemarin, yang diberikan dalam raker itu. Kayaknya ada perbedaan di situ. Betul Pak, memang ada sedikit perbedaan. Namun intinya pada sama, saat ya? Betul, pembuatannya nanti sama ya Pak. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Nggak, maksudnya kita mau pakai yang mana gitu, biar satu ini sekalian. Oh, ya. Kalau mau pakai yang kayak Bu Risma ini ya nggak masalah gitu. Baik, nanti akan mungkin dibantu oleh Bu Novi, nanti akan share untuk formatnya. Namun kita akan membahas tentang isinya dulu, yang sesuai atau tidaknya. Baik, yang lain ada? Hanya kurang satu yang kalau sebenarnya nambahkan ya, di dalam konten ini kan ada tujuan profil Pancasilanya ya. Di sini belum ada nih profil Pancasilanya. Di bawah Pak. Oh di bawah ya. Sudah disampaikan. Tidak kebaca ya. Maaf, makasih. Silakan Bu, silakan. Makasih. Ya. Ya nggak apa-apa Pak Bambang. Ya, makasih Bu. Ya sama-sama. Yang lain Bapak Ibu? Menambahkan Bu Win. Silahkan Pak TB. Begini, sebenarnya tidak perlu ditulis fasenya ya. Di situ langsung aja dari CP itu kita langsung ke materinya apa yang dari CP-nya itu. Itu kan ada pemirsa membaca jenis teks, misalnya deskripsi. Nah itu dimasukkan saja yang dari CP-nya itu materi. Jadi di situ yang dari waktu saya pembelajaran seperti itu pelatihan. Jadi pertanyaan materi, kemudian tujuan pembelajaran. Jadi tidak perlu di situ fasenya ditulis lagi. Tapi dari CP itu, dari fase yang di CP itu kita masukkan ke materinya apa di situ.
Kemudian baru profil pelajar Pancasilanya boleh kemudian jam pembelajarannya berapa jam gitu. Oke. Jadi lebih sederhana gitu ya. Ya, Karena betul. kalau fasenya ditulis semua itu, waduh akan banyak halaman itu. Ya, jadi materinya aja dari fase-fase itu dilihat materinya itu sudah masuk, ada narasi, ada prosedur seperti itu. Ya, betul. Jadi pada saat di fase sini cukup dituliskan fasenya A, B, C, D, E, F ya. Ini mungkin untuk kita sama-sama diskusi ya, atau kita telaah. Kemudian di sini ada komponen konten varian. Seharusnya kemarin memang formatnya di sini komponen konten varian ya. Nah, maksudnya harusnya di sini adalah bentuk dari ATP-nya itu memuat komponen, konten, dan varian. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu, pada saat pembuatan ATP ini, ya alur tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu harus menerapkan 3 konsep. Konsepnya itu adalah harus memenuhi KKV. Nah, KKV ini adalah komponen, konten, dan varian. Di mana komponen ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Nah, biasa kalau kita kenal waktu sebelum kurikulum PK ini adalah KKO-nya atau taksonomi Bloom-nya, pengetahuannya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah konten. Konten ini adalah materinya. Jadi kalau sekarang di PSP ini materi itu kita bahasanya menjadi konten, ya. Nah, itu materinya. Kemudian yang ketiga adalah variasi. Nah, mungkin yang agak sedikit sulit di sini variasinya yaitu keterampilan berpikir siswa untuk mencapai kompetensi atau keterampilan, ya, di mana untuk mencapai CP-nya tadi, capaian pembelajarannya, ya. Jadi dari CP diturunkan menjadi ATP, ATP diturunkan lagi menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Nanti seterusnya berkaitan terus sampai modul ajar, sampai asesmen. Seperti itu. Nah, di mana pada variasi ini adalah landasan teori yang dirujuk, ya. Nah, contoh misalnya di sini di bahasa Inggris, peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris dalam memperkenalkan diri dan orang-orang lain dengan baik dan santun. Ya, komponennya adalah mampu menggunakan, kemudian kontennya adalah bahasa Inggrisnya tadi ya. Variannya adalah keterampilannya atau penerapan tadi pada keterampilan berpikir siswa untuk mencapai CP tadi, yaitu memperkenalkan diri dan orang lain dengan baik. Atau contoh lain di matematika misalnya, peserta didik mampu membuat model matematika dari soal cerita. Nah, itu juga sama ya, yaitu suatu ATP yang memenuhi atau memiliki konten, kompetensi, kemudian konten dan variasi. Nah, kemarin kan saya buat dengan tujuan pembelajarannya itu ada 11.1, 11.2, 11.3. Nah, itu turunan dari nilai atau dari indikator soalnya atau KIKD-nya kalau dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi bentuk seperti ini. Peserta didik mampu, nah dimasukkan KKO-nya, taksonomi Bloom-nya ya. Kemudian harus ada 3 poin tadi di ATP-nya ya Bapak Ibu. Kemudian coba diturunkan Bu Risma ke bawah. Tadi yang profil pelajar Pancasilanya. Nah, kompetensi profil pelajar Pancasilanya di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Bapak Ibu, apakah harus semua profil Pancasila ini dimasukkan ke sini? Harus nggak? Tidak, Bu Win. Ya, betul, tidak. Kenapa tidak? Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan materi masing-masing. Jadi tidak harus ya Bapak Ibu semua profil pelajar Pancasilanya masuk di dalam sini. Seperti matematika contohnya dia hanya bernalar kritis dan mandiri. Nggak apa-apa, masukkan hanya mandiri dan bernalar kritis.
Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Silahkan Bapak Ibu. Kalau profil pelajar Pancasila harus masuk ya Bu ya? Iya, betul Pak. Karena kan kita di sini adalah, bentar saya izin. Mana ya? Saya izin share. Bisa di stop dulu Bu Risma share screen-nya. Saya ganti laptop jadinya bingung. Sebentar. Belum muncul ya? Bentar ya Bapak Ibu. Kok nggak mau ya? Nah, di sini Bapak Ibu sudah terlihat ya. Nah, di sini Bapak Ibu kan masih ingat nih tentang profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, nah melalui profil pelajar Pancasila ini, Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti yang luhur sesuai dengan tujuan cita-cita Pancasila. Dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Kenapa harus dimasukkan? Karena profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu kompetensi nilai yang berperilaku pada nilai-nilai Pancasila. Jadi harus dimasukkan ke dalam alur tujuan pembelajarannya. Karena dia salah satu konsep dari alur tujuan pembelajaran, ya. Nah, ini tadi untuk konsep alur tujuan pembelajarannya ya, memuat kompetensi, konten, dan variasi. Ya. Di mana di sini ada contoh fase A-nya dimulai dari kelas 1, berarti kita di fase ada tujuan pembelajaran yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai fase akhir. Nah, di fase akhir ini capaian pembelajaran, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa A tadi, berakhir di fase A. Nah, ini untuk contoh alur tujuan pembelajarannya. Untuk matematika ya ini Bapak Ibu. Siswa mampu menyatakan bilangan bulat berpangkat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang. Ini untuk di akhir fase C-nya. Contoh yang selanjutnya, di sini siswa mampu mengkategorikan suatu pola bilangan barisan atau barisan aritmatika atau barisan geometri. Modul 1, ini 1 JP. Jadi sudah dibuat dulu. Kalau dulu kita itu, ini adalah indikator soalnya ya Bapak Ibu ya. KIKD-nya yang diturunkan menjadi indikator soal. Gue mau tanya, Ya, Pak. kalau yang bikinnya seperti contoh yang Ibu tadi kasih, itu di profil pelajar Pancasilanya di mana naruhnya? Untuk profil pelajar Pancasilanya, Bapak bisa tuliskan di materinya atau di variasinya, Bapak. Tapi kalau untuk saya sih di kontennya ya, di kontennya atau di materinya. Bu Win. Ya, Bi. Kalau untuk BK itu ada perbedaannya enggak? Kalau ada di mana tuh? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin
Bu Heni bisa bantu ya Bu untuk BK karena memang ada sedikit perbedaan untuk kegiatan IHT ini atau PSP ini antara BK dengan pelajaran umum. Mungkin akan dibantu oleh Bu Heni. Silakan Bu Heni untuk bantu menjawabnya. Kok jadi kecil suaranya? Kurang kedengeran, euy. Ya, Bi, nanti akan dibantu oleh Bu Heni selaku guru BK-nya atau dari perwakilan guru BK yang mengikuti kegiatan PSP ini. Silakan Bu Heni. Bu Heni suaranya belum ya enggak? Nah, oke, sudah. Oke, baik Pak Iwan. Untuk kita kebetulan kemarin kelompok guru BK itu kan dari mulai soal yang dikasih awal juga berbeda ya. Namun karena di pelatihan ini sifatnya umum, maka kita berlakukan secara umum. Nah, kemarin saya sudah bilang ke Bu Suki juga, untuk BK, Pak Iwan nanti akan saya berikan bahan-bahan yang saya dapatkan dari pelatihan kemarin, mengenai kita tidak membuat ATP, tapi kita tetap namanya RPL, dengan capaian pembelajarannya kita nama capaian layanan. Nanti akan saya berikan juga. Namun untuk di pelatihan ini, karena kita bentuknya kelompoknya umum, maka Pak Iwan mengikuti secara umum gitu ya. Jadi nanti setelah selesai di pembelajaran pelatihan ini, baru saya berikan kepada Pak Iwan biar nggak bingung. Jadi ngikut nanti ya secara umum juga, nanti Pak Iwan akan mendapatkan secara khusus, nanti saya kasih bahan-bahannya gitu ya. Gitu, karena untuk pantesan atau bahan-bahannya telat ngirim jadi bingung saya. Kalau udah dikirim mungkin nggak bingung. Memang kalau itu saya sengaja biar Pak Iwan tanya dulu. Jadi memang nanti di akhir baru saya berikan biar Pak Iwan ikutin umum dulu gitu. Ya, gitu aja Pak Iwan. Siap, 86 lah maknya. Bu Win, saya nanya dong Bu Win. Ya Pak Gun. Ini kalau PAI itu kan sudah berprofil, istilahnya sudah membahas tentang akhlak segala, tujuannya juga sama gitu kan ya. Ya, kalau PAI kan boleh berprofil Al-Qur'an gitu kan. Dan akhlak mulia sudah sampai ke situ. Untuk mengkorelasinya antara agama, akhlak mulia dengan profil Pancasila, gimana yang harus kita utak-atik nih? Pak Gunawan, untuk profil pelajar Pancasila DPAI, tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan materi yang Bapak akan sampaikan. Jadi bisa Bapak materi itu yang saya sampaikan kan berdasarkan kan Al-Quran hadis. Akhlak mulia itu bukan berdasarkan Pancasila. Gitu loh. Maksudnya gimana Pak? Ya kalau PAI pelajaran agama itu kan penyesuaiannya sumbernya kan Al-Quran dan hadis. Betul. Kita tidak bersumber kepada Pancasila untuk mengambil akhlak gitu. Dijawab ya Pak Gun. Jadi misal gini kan, Bapak kan mengampu materi Al-Quran hadis. Nah, materinya itu apa-apa aja Pak, gitu. Dari materi itu, misal Al-Quran, siswa mampu menjelaskan pengertian Al-Quran gitu. Nah, terus pengertian Al-Quran berarti masuknya kemana? Ke profil pelajar Pancasila itu, misalnya bernalar kritis atau mandiri gitu Pak, korelasinya. Jadi nggak apa-apa walaupun Bapak pelajaran hadis dikaitkan ke profil pelajar Pancasila yang lainnya itu nggak apa-apa gitu Pak. Bukan apa-apa masalahnya, masalah yang bingung gitu. Al-Quran itu sempurna loh. Ya, hadis juga sempurna. Pancasila buatan manusia gitu loh. Agak sulit juga nih. Kalau menggabung, mengkorelasinya itu bingung. Gitu. Kalau saya tiba-tiba dari pelajaran Al-Quran agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian saya membuat seperti profil Pancasila, itu agak ini kayaknya Al-Quran kok kayak di bawahnya gitu loh.
Kumaha? Apa nanti aja? Pak Gun. Oke, ini saya bacakan di profil pelajar Pancasila yang kemarin ya. Pak Gun juga udah sempat baca, bukannya ada 6 karakter itu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong gitu ya. Kreatif, bernalar, kritis, mandiri. Jadi sebetulnya kita bukan berpedoman kepada Pancasila seakan-akan itu yang dibuat oleh manusia, istilahnya nggak mungkin lah ngalahin orang Al-Quran itu bukan buatan kita gitu kan. Hadis juga bukan kita yang mau gitu. Nah ini maksudnya bukan kita bermuara ke sana, tapi yang tadi bernalar kritis yang Bu Maya sampaikan, misalnya menjelaskan gitu kan, anak bernalar kritis bisa menjelaskan. Misalnya dia bisa kreatif membuat penjelasan sendiri. Maaf, kalau masalah kritis itu saya ngerti, ya. Di EPAI juga ada pelajaran masalah kritis. Itu pun ngambil dari Quran. Al-Imran ayat 190-91 ya. Gitu. Jadi antara akhlak yang ada di Quran, ajaran Quran, dan profil Pancasila juga yang bertujuannya untuk membentuk karakter manusia agar berakhlak mulia. Nah itu, mau kita ambil yang Pancasila, apa yang dari Quran? Sedikit membantu Bu, mohon maaf ya. Iya, Mungkin begini Pak Gun. Mungkin begini Pak Gun. Kita berambil pada Al-Qur'annya, tapi yang sudah termasuk dalam Pancasila tersebut. Gitu. Pancasila masuk dalam Al-Qur'an, bukan Ya, Al-Qur'an masuk dalam Pancasila. Justru itu. Karena itu, ambil aja yang itu, langsung dimasukkan dalam profil Pancasila tersebut. Berarti profil Pancasila sudah masuk dalam situ kan semua. Masukkan aja, masukkan itu profil Pancasila yang ada di dalam Al-Quran. Begitu. Mungkin jawaban saya begitu. Ya itu karena itu karena kemauan manusia sih ya. Ya agar ini kan pemerintah sih yang mau agar berprofil Pancasila. Apanya yang kita ambil dari Pancasila? Karakternya, akhlak mulia, budi pekerti segala macam kan. Betul Pak. Padahal kalau menurut Islam sih, tapi saya ngomong bukan menurut pemerintah sih. Ya lebih bagus kan berprofil Al-Quran dan hadis. Pak Gun, saya tengahin ya. Ya, tapi sekaligus saya menjelaskan mengenai ATP nih, daripada nanti pada salah paham nih. Ya, ini langsung saja nih Pak Gun, jadi sekaligus nanti. Jadi saya samplingkan dengan pembuatan alur. Karena dari awal kayaknya belum ada kesepakatan nih. Alurnya mau seperti apa sih ATP kita gitu. Jadi dalam IHT ini baiknya jangan merubah konsep yang dari awal kemarin raker sudah kita siapkan ya. Jadinya mungkin akan terjadi perbedaan pendapat terus. Saya kasih sampling nih pelajarannya Pak TB deh, nanti bantu ya Pak TB ya. Ya baik Bu Sugi. Oke. Nah, saya langsung ke ATP aja, saya nggak bahas masalah Pak Gun, nanti sambil jalan aja saya bahasnya. Nah tadi yang dibahas oleh Bu Win, Bu Risma maaf, ini contohnya ya. Ini contohnya tadi adalah elemen menyimak dan berbicara. Pada fase E, ini ya, ini tadi Bu Win breakdown-nya ke kolom kedua. Sekarang saya kasih sampling. Enggak, saya belum share screen dulu. Ya, share screen dulu nih biar enggak salah paham nih. Khawatirnya dari awal udah salah paham, nanti kasihan sampai belakang mumet gitu loh. Karena memang ini ilmu baru, jadi pemahamannya juga harus pelan-pelan dan harus bersama-sama. Iya, Bu. Ya. Ini contohnya ya. Contoh ATP. Teman-teman semuanya sudah punya ATP ini ya. Oke. CP itu Bu. Ya, CP maaf. CP. Ya. Nah, CP ini CP sudah punya semua ya, mau guru agama, mau guru matematika, kejuruan, insya Allah udah punya semua. Nah, contoh Ibu sampling adalah capaian untuk bahasa Inggris. Di mana contohnya di elemen pertama yaitu menyimak dan berbicara. Lihat di sini fase akhirnya. Pada akhir fase E. Nah ini ingat-ingat ya. Kalau saya sih ngapalinnya belakangnya apa, depannya apa ya. Kemudian ini Ibu tutup. Langsung kita masuk ke
format ATP yang pernah Ibu buat, biar enggak. Jadi nanti setelah kegiatan ini harapan saya teman-teman langsung mengerjakan ATP seperti ini. Walaupun yang namanya format silakan kalau mau beda-beda, akan tetapi karena kita punya identifikasi sekolah, baiknya dibuat sama. Jadi nggak berubah lagi. Itu. Nah, ini contohnya. Tadi yang Ibu sebut dengan elemen, yaitu menyimak berbicara, itu masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, fasenya kelas E atau kelas 10, fase E kelas 10, atau bahasa Inggris. Ya. Izin Bu, di share screen dahulu. Oh iya, lupa. Lupa langsung buka aja. Nah, ini tuh word itu. Nah, ini word. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya nih ATP kita. Kalau Bu Win tadi menggunakan ini, mungkin teman-teman lebih paham Bu Win, gitu, tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi tadi Iya, yang di Bu Win, tadi fasenya E, misalnya contoh ya, kelasnya 10, elemen yang tadi Ibu baca taruh di sini nih, ya kan? Nah, kemudian capaian pembelajarannya itu tadi untuk menyimak dan berbicara, copy paste taruh sini. Sebenarnya tinggal kopas, ya kan? Nah, kemudian materinya. Materi ini siapa yang buat? Ibu nanya nih. Siapa yang menentukan materi ini? Pak TB? Pengajar. Pengajar. Ya. Jadi pengajar yang menentukan materi ini. Di elemen menyimak dan berbicara, itu ada kurang lebih 8 materi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 materi. Pokoknya sekarang itu naratif ya. Enak, deskriptif, isinya enak pokoknya. Jadi Bapak Ibu tinggal cerita aja, narasi apa deskripsi sih, lupa saya. Nah, kemudian setelah memiliki materi, Bapak Ibu silakan membuat tujuan pembelajaran yang terdiri dari komponen, yaitu yang hijau, di mana komponen itu adalah subjeknya, yaitu peserta didik. Kemudian kontennya yang warna biru. Menggunakan apa? Bahasa Inggris dalam apa? Memperkenalkan diri kepada orang lain. Variasinya dengan baik dan santun. Kira-kira dengan baik dan santun ini kalau di dalam dimensi profil pelajar Pancasila masuk kategori mana? Pak Gun, coba masuk kategori mana? Baik dan santun. Baik dan santun. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Jadi bukan langsung di sini terus hubungannya dengan agama Islam, karena kan di sini pemerintah ya kan merubah kurikulum atau melakukan regulasi terhadap kurikulum itu untuk semua agama, Pak. Nggak mungkin akan dibedakan antara agama satu dengan yang lain, tinggal tergantung gurunya. Ya, tinggal tergantung Pak Gunawan sebagai guru agama Islam, sebagai guru fikih, sebagai guru apa Al-Quran gitu. Berarti halo. Hai. Ya itu di-mute dulu yang lain. Ya, jadi di sini yang dihubungkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila adalah Pak tutup ya. Jadi dimensi profil Pancasila itu include ke dalam pembelajaran. Jadi tidak perlu diperdebatkan ya. Oh, di tujuan pembelajaran pertama berarti dimensi profil Pancasila, pelajar Pancasila yang masuk adalah dimensi berakhlak mulia gitu. Kemudian yang kedua lihat santun dan percaya diri, kira-kira dimensinya apa? Gitu. Diri. Jadi seperti itu. Kemudian yang kolom berikutnya, materi ini
Ada di modul berapa kira-kira Bapak Ibu? Oh, modul nomor 1. Kemudian butuh berapa waktu? 4 JP. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diperdebatkan masalah, oh kenapa tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu silahkan ciri khas daripada guru mata pelajarannya dimasukkan ya di dalamnya. Kira-kira ketika misalnya oh berakhlak mulia ini kan masuk ke dalam misalnya Al-Quran surat sekian gitu, silahkan, nggak masalah gitu ya. Misalnya mengaku bahwa beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masuk ke dalam Al-Quran ayat sekian, hadisnya apa, nggak apa-apa Pak Gun, bebas monggo. Pokoknya intinya di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini Bapak Ibu merdeka ya menentukan mau seperti apa pembelajarannya. Yang penting konsepnya jangan sampai keluar dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, artinya dimensi profil pelajar Pancasila ini juga masuk ke dalam Al-Quran dan hadis. Saya yakin masuk gitu. Ya, jadi bukan berarti menggantikan Al-Quran ataupun hadis gitu. Itu aja sih dari saya tambahannya. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Bertanya Bu. Tanya Bu. Ya. Maaf Bu. Di dalam capaian pembelajarannya Bu. Ya. Kalau nggak salah kan ada, berarti setiap capaian pembelajaran dibuat satu-satu ATP Bu ya? Betul, ya, betul nih, Pak. Betul. Jadi bukan langsung digabungkan gitu Bu ya? Enggak, contohnya, iya. Iya, makasih Bu. Ya. Jadi di setiap elemen pasti ada capaian pembelajarannya ya. Jadi yang dibekali oleh pemerintah, Bapak Ibu, yang dibekali oleh pemerintah adalah ini nih. Elemen, capaian pembelajaran. Materi kita nyari sendiri. Ya, enak kan? Sebenarnya ada Bu Sugi tiap capaian ada tapi hanya temanya aja. Iya, betul. Garis besarnya. Kayak sejarah misalnya tentang apa tuh? Apa Pak Sarbani kemarin? Bapak Pak Sarbani mah udah ada tuh. Lupa saya. Misalnya tentang bagaimana sejarah awalnya, kemudian bagaimana Hindia Belanda gitu, garis besarnya saja. Yeah. Yang mengembangkan lagi guru Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu. Mau tanya Bu? Ya. Baik, silakan Pak Nuri. Satu tujuan itu bisa berapa profil ya Bu? Terus apakah profil itu diambil dari kata-kata yang di akhir apa bagaimana itu? Biasanya iya. Profil itu biasanya di variannya. Di varian. Ya. Di varian. Di variannya. Gitu. Kalau untuk tujuan pembelajaran kemarin ya, kalau instruktur saya sih 1 boleh, akan tetapi minimal mewakili materi ini Bapak. Ya. Jangan sampai materinya ini ternyata luas, tapi tujuan pembelajarannya sempit. Seperti itu. Ya. Artinya kan itu ada berapa? Ada 5 tujuan ya? Tergantung materinya, Pak. Oh, tergantung materi. Iya, dan pencapaiannya. Disesuaikan ya Bu ya? Iya, disesuaikan. Terus modul Bu, modul itu kan tertulis angka 1 ya? Iya. Itu udah permanen seperti itu atau bisa tulis bab 1 atau bagaimana? Boleh bab 1, boleh halaman, modul halaman sekian, nggak masalah. Sebenarnya ini bab sih, modul 1 itu bab 1, bab 2, bab 3. Gitu. Ya itu mungkin modul ajar mungkin Bu Sugi, modul ya ajar boleh. 1. Ini kan modul ajar 1 modul ajar bisa. Bu, ya. Modul ajar 2 bisa, karena sekarang buku kita kan tergabung menjadi 1 dalam modul ajar bukunya. Kalau yang kelas 2, kelas 3 kan masih buku e-book ya. Gitu. Yeah. Jadi mungkin untuk yang kelompok berikutnya bisa menggunakan format ini biar nanti lebih jelas ngambilnya ini dari mana. Jadi nggak bingung lagi nanti setelah IHT.
gitu. Ya Bu, mohon maaf. Jadi pada saat kemarin memang saya ngambil formatnya dari pelatihan saya. Namun tadinya maksudnya di akhir tadi memang saya mau share screen ini gitu, mau menjelaskan yang benarnya cara pengambilannya. Tapi nggak apa-apa. Intinya sih Bapak Ibu semua. Jadi awalnya adalah berpandu pada CP-nya dulu. Jadi CP tadi, capaian pembelajaran tadi diturunkan menjadi ATP. Nah, dari ATP menjadi TP. Seperti tadi, jadi Bapak Ibu dari CP itu, sebentar saya share screen dulu. Dari CP itu Bapak Ibu buat dulu nih, ATP-nya kan seperti ini nih, enaknya. Nanti tinggal copy paste ke format yang tadi sudah di share screen oleh Bu Sugi ya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini Ngeblur ya, sebentar. Saya coba stop share dulu. Saya ambil yang lebih jelas. Bentar. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Masih sama Bu. Belum jelas Bu Win. Kenapa ya? Bersihin kacamata coba. Sinyal itu sinyal. Jadi nanti dari CP, contoh misalnya ini di matematika itu ambil domainnya bilangan, ya. Kemudian dari CP itu Bapak Ibu nanti turunkan, ya, turunkan. Jadi nanti akan ke bawah nih banyak gitu ya. Siswa mampu menyatakan bilangan berpangkat bulat positif sampai B1, B2, B3 terus lanjut semuanya dalam 1 tahun itu atau dari domain yang Bapak Ibu ambil atau elemen yang Bapak Ibu ambil. Kemudian di kolom sebelahnya nanti Bapak Ibu tuliskan modul yang tadi. Ada modul 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sebelahnya lagi ada JP-nya. Sehingga nanti tinggal ambil atau copy paste dari ATP ini ya, dari format ini langsung ke bentuk ATP yang tadi. Jadi mungkin akan lebih cepat gitu, untuk menyelesaikannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang Oke, mungkin itu untuk ATP-nya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi mengenai ATP tadi? Bisa nggak sih? Oke, terima kasih Ibu Bosku. Ya. Bu Win, tapi pakai contoh itu tadi bagus banget tuh, ada yang hijau, merah tuh baru cakep, ada yang kuning, oranye. Iya, Pak Idam, kenapa Pak? Itu saya mau nanya tadi tuh yang tampilan share screen pertama itu kan ATP ya. Nah, kan kalau kita dulu bikin RPP kan tinggal copy paste dari silabus. Nah, saya kan nggak bisa ngarang-ngarang kata-kata mutiara tuh ya kan. Itu caranya. Gimana? Keputus Pak Idam. Yang di ATP itu kan ada tulisan tuh paste bla 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 ke bawah. Nah, itu kan kalau kita dulu ngambil dari RPP-nya dari silabus baru kita paste ke situ kan. Nah, kalau di sini kan nggak ada nih. Saya bingung ngerangkai kata-kata indah gimana gitu ya. Pak Idam harus pegang yang KKO-nya tadi. Jadi Pak Idam bisa lihat dari CP-nya. Tadi kan seperti kalau di matematika misalnya menentukan gitu kan. Dapatnya dari mana Bu itu Bu? KKO? Dari yang kurikulum kemarin Pak Idam ada yang taksonomi Bloomyum. Iya betul, taksonomi. Iya, taksonomi Bloomnya. Betul. Makasih Bu Win. Apa? Profil pelajar Pancasila.
Profil Kenapa? pelajar Pancasila harus dimasukin semua nggak, Bu? Kan tadi disesuaikan dengan materinya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di materi Bapak Ibu, contoh seperti di matematika, dia hanya bernalar kritis dan mandiri misalnya ya. Seperti ya tadi yang sudah dicontohkan di bahasa Inggris juga kan tidak semua profil pelajar Pancasilanya dimasukkan. Jadi disesuaikan dengan materi Bapak Ibu yang ada pada saat itu, seperti itu. Kalau modulnya di mana, Bu? Judulnya bikin atau gimana maksud saya? Modul yang tadi. Modul, kenapa Pak? Putus-putus suara Pak Idam. Dapatnya di mana? Di itu juga file yang sama atau gimana? Panduan. Modulnya itu Bapak Ibu untuk yang tadi akan ada modul 1, 2, 3 ya. Itu tadi kan sudah disepakati bahwa itu adalah nanti untuk modul ajar atau sekarang namanya RPP atau boleh tadi dengan bab ya, subbabnya. Jadi bab materi Bapak di bab 1 itu apa? Seperti itu. Nah, di situ tulis bab 1 misalnya tadi materi tentang apa namanya bilangan ada di bab 1, terus materi tentang trigonometri ada di bab 3. Ya berarti ada di modul 3 seperti itu. Terima kasih, Bu Win. Ya, sama-sama Pak Idam. Ada lagi Bapak Ibu? Contoh lain ya Bapak Ibu ya, saya share lagi kan. Nah, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan. Burem, Bu. Iya, iya. Maaf, udah. Kompetensinya itu kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Nah, di sini nih kompetensinya. Tadi ya Pak Gun sama seperti ini diberi warna, menjelaskan, kemudian kontennya adalah tentang hukum Newton, yaitu materi yang dipelajari. Kemudian variasinya adalah menggunakan kata-kata sendiri, yaitu keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Nah, ini adalah dari profil pelajar Pancasilanya. Seperti ini untuk contoh yang mapel lain mungkin ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ada merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Ini sebagai kompetensinya ya, merancang kemudian menyelesaikan permasalahan. Ini adalah merupakan KKO-nya atau taksonomi Bloom-nya, pengetahuannya. Kemudian kontennya atau materi yang dipelajarinya adalah konservasi energi dalam skala rumah tangga. Kemudian variasinya adalah solusi nih, mencari solusi, merancang solusi. Berarti ini keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Nggak apa-apa, disesuaikan Bapak. Oke, mungkin sudah cukup jelas. Sudah banyak contoh yang ditampilkan Bapak Ibu atau dari teman-teman rekan komite yang ingin menambahkan, silahkan. Yang tadi diulang lagi Bu Win. Yang mana Pak? Yang tadi coba diulang lagi, mungkin kan penyampainya baru sekali ya, coba disampaikan mungkin 2-3 kali, mungkin guru-guru biar paham gitu maksudnya. Maaf, mohon izin. Diulang maksudnya. Oh, diulang. Baik. Bapak Ibu, dalam pembentuk atau pembuatan ATP tadi, Bapak Ibu pertama mengambil dari CP-nya, yaitu capaian pembelajarannya. Nah, dari CP itu kita akan turunkan menjadi ATP. Nah, untuk contoh penurunannya menjadi ATP, seperti ini. Jelas ya. Nah, dari domain bilangan atau Win, mungkin mohon izin itu bisa di-share kali ke teman-teman.
Iya Pak, nanti Ya. akan saya. Sebetulnya sudah ada di modul di LMS-nya, Bapak Ibu tinggal download saja, itu sudah saya masukkan di situ Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal download di situ ya. Oke. Mungkin lebih familiar nge-share via WA kali ya. Oke. Elemennya bilangan. Capaian pembelajarannya di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, eksponen dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret atau aritmatika dan geometri. Nah, di sini saya buat kodenya B1 untuk materi yang pertama, untuk eksponen dan logaritma. Siswa mampu menyatakan bilangan berpangkat bulat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang. Nah, ini mungkin bisa saya tambahkan ya, ini masih belum sempurna, dengan teliti gitu atau nanti dengan benar ya. Siswa mampu menyatakan bilangan berpangkat bulat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang dengan benar. Nah, ini terdapat di modul 2 misalnya dan jumlah JP-nya adalah 1. Nah, di elemen bilangan ini kan ada banyak sekali ya Bapak Ibu materinya. Kalau kita dulu ada KD-nya. Nah, ini KD-nya diturunkan KD Bapak Ibu. Jadi ini dari KD-nya Bapak Ibu. Habis setelah dia mampu menyatakan bilangan berpangkat tadi, lanjut mampu apa lagi? Menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif untuk menyederhanakan ekspresi pangkat dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, ini tetap masih ada di modul 2, jumlah JP-nya ada 3. Dan seterusnya sampai elemen selanjutnya. Nah, setelah dibuat seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa langsung tinggal masukkan kopas ke format yang tadi sudah di-share Bu Sugi, namun ini saya terkendala untuk formatnya itu ya. Nah, baru kita, dan bagaimana menentukan tadi ATP-nya yang tadi siswa dapat mampu itu? Harus sesuai dengan konsep tujuan pembelajarannya, harus membentuk ini ya ATP-nya, yaitu memuat KKV tadi, kompetensi, konten, dan variasi. Ya, tadi siswa dapat menjelaskan gitu ya. Nah, ini contoh pelajaran yang lain saya buat siswa. Nah, di sini menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah KKO-nya dari taksonomi Bloom atau pengetahuannya, seperti menjelaskan, merancang, menentukan, mendeskripsikan, menghitung, membaca, dan lain sebagainya. Kemudian, konten itu adalah materi yang dipelajari saat itu. Nah, tadi kalau di materi saya ada bilangan eksponen. Nah, di sini ada hukum Newton. Ya, hukum Newton. Kemudian variasinya adalah penggunaan keterampilan atau berpikir kritis dan tingkat tinggi atau keterampilan berpikir siswa untuk mencapai CP tadi, mencapai capaian pembelajaran tadi. Nah, keterampilannya apa? Oh, ternyata di sini adalah menceritakan ya. Menggunakan kata-kata sendiri yang hijau ini. Nah, jadi ini membentuk KKV tadi, kompetensi, konten, dan variasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti hasil dari ATP yang tadi sudah dibuat breakdown-nya, Bapak Ibu boleh menggunakan Excel atau Word gitu ya. Nah, baru nanti dimasukkan ke format yang tadi sudah di-share oleh Bu Sugi atau yang sudah kita dapatkan di bahan raker. Sebenarnya tinggal copy paste aja sih di situ Bapak Ibu. Cuman bedanya pembuatan yang ATP ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Jadi intinya pembuatan ATP ini harus tiga konsep tadi, kompeten, kemudian konten, dan variasi. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Ada lagi Bu Win, saya kalau bikinnya hanya seperti yang Bu Win contohin itu gimana ya? Berarti masih kurang ya? Iya. Saya baru bikin yang materi, kan materi kemudian bawahnya kan, sampingnya tuh kan menganalisis peluang usaha. Modulnya berapa sama JP gitu kan.
Yang sebelah 1, kemudian siswa mampu mengidentifikasi, siswa mampu mempelajari, merinci, merangkum, bla bla sampai dengan selesai, sampai dengan melakukan presentasi gitu kan. Nah ini berarti masih ada kurang 1 komponen lagi ya? Betul, iya Pak. Tapi itu sebetulnya kan Bapak sudah ada bentuk seperti itu, Bapak nanti tinggal copy paste ke format yang di raker kita itu. Oh gitu. Jadi dibuat itu dulu. Kalau saya ya Pak, dibuat seperti itu dulu. 1, 2, 3 baru nanti tinggal di copy paste. Mungkin itu lebih cepat. Iya. Mungkin ada yang berbeda atau tekniknya berbeda, ya nggak masalah sih. Boleh misalnya saya mau langsung aja gitu. Nah, soalnya kemarin kan saya tanya ke pembimbing ya gitu. Terus kasih contoh nih kok kayak gini ya. Terus Bu Win contohnya kok kayak gitu ya gitu. Jadi saya bingung. Karena tadi yang Bu Risma kan dia tidak ada yang, makanya saya buat kenapa ada 11.1 gitu ya Pak ya, 11.2. Nah itu boleh, maksudnya itu kan hanya format contoh saja, boleh nanti Bapak buat 1.1 untuk modul 1 gitu. Kalau saya membuatnya seperti itu dulu, jadi saya buat dulu semua, ya kan, karena kan kita butuh untuk menentukan KKV tadi nggak mudah ya Pak, terutama kalau untuk saya pribadi, saya pun masih belajar untuk menentukan variasinya itu. Karena keterampilan yang harus dimasukkan ke dalam matematika itu kan agak sedikit sulit gitu ya, karena materinya kan tidak semua materi atau konten itu variasinya itu bisa pas seperti itu. Jadi saya membuatnya seperti itu, dirondonkan dulu ke bawah semuanya, setelah selesai baru nanti saya tinggal copy paste ke format yang sudah disepakati oleh sekolah seperti itu. Oh iya baik. Kalau mau revisi nggak bisa ya? Kan kemarin udah saya posting yang itu. Boleh Pak, nggak apa-apa. Masukin lagi berarti? Boleh. Oh iya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Karena kita masih ada satu materi lagi, nanti asesmen diagnostik ya, yang akan disampaikan oleh Pak Tribudi. Jadi kita langsung diskusinya di room utama saja ya Bapak Ibu, tidak masuk ke breakout room, karena kan mapelnya berbeda-beda ya. Mohon izin Bu Novi. Mohon izin Bu. Apakah nanti boleh nih pada saat mulai hari ini, mulai ATP ini, ATP dilanjut nanti asesmen diagnostik, kemudian dilanjutkan modul ajar dan asesmen formatif dan sumatif, langsung dibuat masing-masing mapel aja mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi nanti misalnya seperti ini untuk yang matematika mungkin nanti akan didampingi saya atau nanti ada Bu Utari. Kemudian untuk yang agama, bahasa semua berkumpul nanti akan dibantu oleh Bu Siti seperti itu, atau Pak TB ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia mungkin bisa jadi satu. Kemudian yang kejuruan nanti juga bisa berkumpul. Nanti akan didampingi oleh satu pendamping. Tujuannya mungkin agar pada saat selesai pelatihan hari ini paling tidak Bapak Ibu sudah dapat gitu loh, sudah dapat ATP, kemudian TP-nya, kemudian modul ajar, asesmennya, sehingga nanti bisa tinggal melanjutkan seperti itu. Seperti itu ya mungkin ya Bu Heni, kemarin kita sempat menyampaikan. Itu nanti BK dengan saya. Ya, nanti BK dengan Bu Heni. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah mulai paham bagaimana cara pembuatan ATP? Ya, baik. Silakan Pak. Kalau memang ATP ini lebih penting ya daripada asesmen diagnostik, mungkin lebih baik ke fokus ke ATP saja gitu loh. Kalau saya dulu kemarin pelatihan begitu, jadi dilihat mana yang memang perlu untuk guru-guru di Sudirman ini kan ATP modul ajar gitu loh. Betul, iya betul. Saya begitu, kalau misalnya saya kan hanya teorinya saja,
asesmen diagnostik mungkin nggak masuk ke, paling cuma bagaimana memberikan tes aja gitu ya, atau asesmen penilaian. Baik, kalau begitu boleh dibantu Bu Novi untuk pembuatan tadi, Bu. Berarti yang agama nanti ada dengan Bu Maya ya, Bu Maya. Berarti dari kalau yang nggak pakai kelompok raker kemarin, Bu. Oh iya, betul lebih mudah ya. Berarti nanti untuk yang kelompok raker itu, maksud saya biar kita langsung hari ini paling nggak jadi satu elemen atau satu satu ATP atau TP ya, gitu loh Bu. Satu ATP, satu modul ajar. Satu seperti itu. Kalau modul aja kan belum Pak, kita baru masuk besok. Okay. Biar ATP dulu fokus maksud saya gitu. Karena kan ini teman-teman teman-teman itu sepertinya kan masih bingung bagaimana cara membuat ATP. Maksud saya kita akan masuk ke breakout room. Satu ATP. Masuk ke breakout room, kemudian didampingi dengan teman-teman yang mungkin sudah mengikuti komite dahulu gitu. Jadi kita sama-sama buat sehingga nanti pada saat kita sudah selesai, harapannya tadi seperti Ibu Kepala Sekolah sampaikan, harapannya selesai kegiatan EHT ini ya alhamdulillah kalau misalnya sudah selesai semuanya gitu untuk perangkat pembelajarannya. Ini breakout itu kan ada 1, 2, 3, 4 dan tambahan 1, 2 nih. Jumlah itu berapa grupnya sekarang? Nah, yang grup raker kemarin berapa ya Bu Nop? 6 ya? 6. Aku share ini ya. Oke. Karena mulai hari ini dan seterusnya kayak materinya sudah mulai aplikasi langsung ke mapal masing-masing gitu. Ya betul, makanya kemarin saya fokusnya ke sini Bu Win. Makanya jadi semua gitu. ATP jadi, modul ajar jadi gitu. Iya Pak TB. Kelihatan belum ya? Belum Bu, belum muncul. Belum. Masih. Kok your screen sharing is pause ya? Oh karena aku nggak host kali, nggak co-host. Co-host kok Bu Novi? Enggak, harusnya kalau sudah bisa share screen dia itu Bu. Coba diulang lagi Bu. Oke. Oh iya. Oke, ini ya untuk pembagian kelompoknya semuanya ada 7 kelompok ya. Nah, kemudian yang kelompok pertama itu untuk kelompok PAI, Fikih dan Al-Qur'an. Terus kelompok yang kedua bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Terus kelompok yang ketiga PPKN, sejarah dan seni budaya. Kemudian kelompok yang keempat matematika dan IPAS. Kemudian kelompok kelima PJOK dan BK. Kemudian kelompok ke-6 produktif MM dan PSPTV. Nah, kelompok yang ke-7 produktif TKRO dan logika. Berarti Pak Farid minta tolong untuk breakout room-nya dibikin 7 ya. Ini baru 6, berarti kurang 1. Atau nanti yang satunya di room utama. Oh boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak salah dulu Bu Novi gabungin BK dengan apa deh, dengan Pak sama PJOK. PJOK. Enggak, itu kan cuma Pak Iwan 1 aja. Kan saya udah ikut, Pak Eru udah ikut nih. PJOK BK. Kalau nggak salah waktu itu bareng sama Pak Muji disatuin kita ya, karena sedikit orangnya. Enggak, waktu Pak itu Ibu Muji sama sejarah sama seni budaya. Iya, waktu itu Ibu pernah menambahkan karena kita waktunya jumlah sedikit, waktu itu saya ditambahkan ke besok ikut PJ ikut Pak Muji aja ya, kalau nggak salah segitu. Itu apa IPS, IPAS. Masuknya apa kelompoknya? Pak Muji. IPAS. Iya, kemarin kayaknya Hendy masuk ke kelompok kita itu karena ke Bapak. Iya, jadi 6 waktu itu ya Pak, nggak 7. Ya, berarti kalau biar jadi 6 mungkin karena kan ini juga 1 ya, nggak apa-apa Bu, atau dimasukkan
ke PKN sejarah seni budaya. Sejarah. Gimana Bu Nop? Bu Nopi. PKN sejarah seni budaya itu kan udah ikut semua ya? Iya, sudah semua. Bu Novinya keluar ya? Jaringan. Bu Win, kalau PPKN sejarah sudah ikut semua, berarti saya sama Pak Iwan aja di satu grup gitu ya. Yang lain kan udah semua tuh. Ya, nanti PPKN mungkin kan? gini. Yang PAI Fikih Al-Quran nanti didampingin Bu Maya. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang nanti ada Bu Siti dan Pak TB. Gitu ya Bu. PKN sejarah seni kan ini sudah. Matematika IPAS itu ada Bu Utari dan saya. Kemudian BK nanti berarti Bu Heni. Nah, mungkin nanti ini yang akan mendampingi di produktif MM. Bu Neti ada nggak bergabung nggak? Neti di rumah sakit, Bu. Nah, ini bisa menggantikan tadi yang di sini, Bu. Pak Kresno kan ada, Bu, yang... Oh iya. Kalau Pak Kresno nanti di produktif TKRO sama logika saya taruhnya. Nah, yang produktif MM dan PSPTV mungkin yang dari PKN sejarah seni ini kan sudah semua. Nah, jadi ya, itu sudah semua. Putri bisa mendampingi di produktif MM PSPTV, Putri, kemudian Pak Sarbani dan Pak Muji ya. Gitu, Bu. Ya. Begitu ya. Pak Kresna di kejuruan ya, Bu? Iya, Pak Kres di TKRO dan logika kejuruan. Produktif TKRO dan logika ya, Pak Kres. Sama siapa, Bu? Sama Pak Haji Sarbani? Boleh. Sama Pak Haji Sarbani. Nanti Bu Tri dengan Pak Muji di produktif MM dan PSPTV. Bu Heni BK untuk matematika IPAS ada Bu Utari. Nah, nanti yang Bu Maya ini siapa nih yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Bu Siti dan Pak TB. Bu Siti mungkin. Oh, itu ada Pak Erwin ya. Yang sudah. Pak Erwin. Oke. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti jadi ada 6 breakout room. Untuk yang pertama, kelompok agama PAI Fikih Al-Quran, silakan masuk di breakout room 1 ya. Breakout room kelompok 1. Nanti didampingi dengan Bu Maya dan Pak Erwin. Kemudian di breakout room 2 untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Nanti didampingi Bu Siti dan Pak TB. Kemudian di matematika IPAS ada Bu Utari. Kemudian BK Bu Heni. Kemudian di produktif MM, PSPTV ada Pak Muji dan Bu Tri. Di room tambahan 1 ya, di room tambahan 1, kemudian untuk di room tambahan 2-nya produktif TKRO dan logika dengan Pak Kresno dan Pak Sarbani. Silakan Bapak Ibu. Formatnya BK nanti berarti room 3 ya Bu Win? 3 apa 4? 3. Kita room 2 ya? Iya, enggak Pak Koko room tambahan 2. Ya, tambahan 2 Pak. Iya. Betul. Siap. Sama Pak Kres sama Pak Sarbani ya? Betul Pak. Kita room berapa, Win? Bapak room 3. Room 3, matematika. Ya. Ya, Ibu room berapa, Bu? Kenapa? Ibu room berapa? Saya. Pak Cece, Pak. Room utama kali, Bu. BK 4 ya Bu Win, apa berapa? BK 4 Ibu. Ya oke Pak Iwan. Ayo silakan. Ya, kita masuk ke room 3. Masuk room 3.